Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menerangkan tentang ukuran penyebaran data yang meliputi simpangan baku. Untuk terlebih dahulu, perkenalkan, saya sendiri Farikotunisa dan rekan saya Ani Sundari. Nah, yang pertama, apa itu statistika? Statistik, suatu kumpulan data yang berbentuk angka dan tersusun rapi dalam suatu tabel, grafik, gambar, dan lain-lain. Sedangkan statistika sendiri, suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara mengumpulkan fakta atau data, pengolahan data, kemudian menganalisis data tersebut sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan. Dan apa itu penyebaran atau dispersi? Pergerakan dari nilai observasi terhadap nilai rata-ratanya. Jadi rata-rata dari serangkaian nilai observasi tidak dapat diinterpretasikan secara terpisah dari hasil dispersi nilai-nilai tersebut sehingga rata-ratanya, sekitar rata-ratanya. Tujuan ukuran penyebaran data. Yang pertama, memberikan pengertian dari penyebaran data. Menjelaskan tahapan-tahapan untuk memperoleh standar deviasi dari suatu data. Memberikan penjelasan tentang simpangan rata-rata dan proses perhitungannya. Memberikan perbedaan antara jangkauan persentil dan jangkauan kuartil. Apa itu simpangan baku? Yaitu jumlah mutlak selisih setiap nilai pengamatan terhadap nilai rata-rata dibagi dengan banyaknya pengamatan. Kurtosis merupakan ukuran untuk menentukan bentuk-bentuk distribusi yang biasanya dibandingkan dengan kurva distribusi normal. Berdasarkan besar kecilnya penyebaran kelompok data dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kelompok data homogen, penyebaran relatif kecil jika seluruh data sama, dan yang kedua kelompok data heterogen, penyebarannya relatif besar. Apa sih kegunaan penyebaran data? Yang pertama, menentukan apakah nilai rata-ratanya benar representatif atau tidak. Yang kedua, mengadakan perbandingan terhadap variabilitas data. Yang ketiga, membantu penggunaan statistika. Macam-macam ukuran penyebaran data. Yang pertama, ada rank atau jangkauan. Berikut rumusnya. Dan yang kedua ada variansi. Dan ini untuk rumusnya. Yang ketiga ada deviasi absolut rata-rata. Dan yang keempat ada standar deviasi. Di studi kasus kita akan membahas tentang data pengunjung servis motor per minggu atau per bulan. Proses pengelompokan data, yang pertama ada menentukan array data, dan yang kedua hitung jumlah kelas dengan aturan Sturges. Dan yang ketiga menentukan rank atau jangkauan. Yang keempat hitung panjang kelas interval. Untuk mempermudah menghitung maka gunakan tabel berikut. Untuk lebih detailnya nanti saudari Ani akan menerangkannya secara detail dan singkat. Pilih option, pilih add-ins, klik analisis toolbar, klik go, klik OK. Mengcopy data yang sebelumnya sudah dibikin. Data belum dikelompokkan, data sudah dikelompokkan. Lalu klik data analisis, pilih deskriptif statistik, lalu klik OK. Lihat input rank dari data sudah dikelompokkan dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 30. Output ranknya
diletakkan di mana saja. Centang bagian summary statistik, lalu klik OK. Dan lihat hasilnya. Kita pilih data analisis, histogram, lalu klik OK. Input trend sama seperti yang tadi, dari 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4 sampai 30. Klik di mana saja output trendnya, kita centang bagian Pareto kumulatif chart output. Lihat hasil histogramnya. Hasil histogram. Lalu yang SPSS, masuk, klik data pengunjung, kelas, desimal kita naikkan, pilih nominal. Setelah itu values 1, label 1 sampai 5, values 2 6 sampai 10, value 3 11 sampai 15, value 4 16 sampai 20. Sampai 6, 26 sampai 30. Masuk ke data view, copy, akan mengcopy data-data pengunjung. Dari bawah ke atas. Ini data pengunjung. Data, pilih yang source, lalu klik OK. Datanya sudah terurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Pilih kelas 111, dari kelas 1 sampai 5, kelas 2 6 sampai 10, dan seterusnya. Kelas 26 sampai 30. Pilih frekuensi, pindah data, pilih statis, kita centang bagian yang dispensing, lalu klik chart. Kita pilih yang histogram. Klik OK, kita lihat hasilnya.
statis, frekuensi table kelas, ini kelasnya, histogram data pengunjung dan histogram kelas.